Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Natal tidak akan pernah berarti tanpa kelahiran. Terima kasih Kau sudah mau lahir buat setiap kami, agar setiap kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau berbicara buat kami di malam hari ini, agar setiap kami memahami dan mengerti setiap perancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan urapilah hamba untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Ya shalom, silakan duduk kembali. Ya puji Tuhan, coba berikan senyum dulu buat samping kiri kanannya saudara, sambil katakan selamat malam kudus. Ya puji Tuhan saudara, ini malam yang luar biasa, bukan malam seperti yang biasa-biasa, karena kita boleh ada di hari ini. Semua hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak orang yang mungkin tidak bisa bersama-sama untuk merayakan Natal. Kenapa? Karena pandemi yang ada, sehingga ada banyak tempat yang dibatasi. Bahkan mungkin juga ada banyak tempat yang dilarang untuk beribadah, karena supaya jangan sampai corona makin menyebar. Kalau kita di hari ini masih bisa beribadah, itu semua hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Untuk itu mari jangan sia-siakan ibadah di malam hari ini. Resapi setiap firman Tuhan yang akan kita baca sama-sama di malam hari ini. Kita akan baca firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 20. Yang sudah menemukan bisa katakan amin Bapak Ibu. Ya, kita akan baca bersama-sama. Saya akan membacakan ayat yang genap, sedangkan Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang ganjil. Sedangkan jemaat Tuhan yang mungkin menyaksikan live streaming bisa menyimak juga dan bisa membacanya meskipun saya tidak mendengarnya. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar kawanan raja yang menyertai Allahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Mari kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang hal itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara yang didengarkannya dan mengagungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya saudara, saya rindu setiap kita boleh baca sama-sama satu ayat yang akan menjadi perenungan kita di malam hari ini. Ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya saudara,
di malam hari ini kita mau belajar sebuah tema tentang kesukaan besar. Bilang sebelahnya kesukaan besar. Kesukaan besar. Oke, kita lanjut. Saudara, ternyata di dunia ini memberikan sebuah makna yang berbeda tentang kesukaan. Di dunia ini punya beberapa pemahaman tentang kesukaan. Ada banyak orang yang berpikir ketika mereka punya uang, mereka punya harta yang melimpah, dengan harta yang melimpah itu maka mereka akan bersuka cita, akan bersukaria. Maka tidaklah heran ketika orang pas tanggal 1 atau mungkin tanggal 5 yang swasta ada gajian di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Intinya ketika mereka mendengarkan ada bunyi SMS banking, maka tiba-tiba wajahnya yang awalnya cemberut menjadi bersuka cita. Dan itulah dunia ini mengajarkan seperti itu. Orang bersuka cita kalau ada uang. Kenapa saudara? Dengan uang kita bisa membeli segala sesuatu. Dengan uang kita bisa bangun rumah yang bagus. Dan itulah standar dunia tentang sukacita. Makanya ketika hari mulai berganti sampai di tanggal tua, maka mukanya juga sepertinya semakin tua. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Mau tanggal 1 kah, mau tanggal 31 kah, tetap muka senyum. Amin saudara. Itulah makna yang diberikan dunia tentang kesukaan. Ada juga saudara, dunia berkata begini, kamu akan bersuka, kamu akan bersorak, kamu akan bersuka cita, bergembira ketika kamu punya kesehatan itu baik-baik saja. Ketika kamu bisa dalam kondisi yang fit, tanpa sakit penyakit, maka kamu bisa bersuka cita. Tetapi ketika kamu mengalami sakit penyakit, maka sukacitamu itu hilang. Itulah yang diberikan oleh dunia. Bahkan juga dunia mengajarkan kepada kita bahwa sukacita, kesukaan itu didapatkan ketika kita bisa pergi berlibur. Habis bekerja atau habis kuliah, habis melakukan segala sesuatu aktivitas, sudah begitu penat, maka akan bersukacita, akan bersukaria kalau setiap kita boleh berlibur. Ya mungkin ke pantai kah, entah pantai Amai, Arlen, Hamadi, Besji, Hall dan lain sebagainya. Itu semua orang bisa bersukacita kalau pergi ke pantai. Apalagi kalau pantainya mainnya jauh saudara. Mungkin harus menyeberang dengan kapal atau menyeberang dengan kapal udara saudara. Mungkin di Biak atau mungkin di Raja Ampat atau mungkin di Jawa. Orang bisa bersukacita. Bahkan ada banyak orang ketika lagi liburan saudara, mereka mencoba memamerkan foto-foto mereka sebagai ungkapan ekspresi sukacita mereka. Kenapa? Karena mereka bisa berlibur. Tetapi saya juga menjumpai ada banyak orang yang karena tidak bisa berlibur, akhirnya pasang status di Facebook ya apalah yang loyo-loyo saudara. Kenapa? Karena dunia mengajarkan seperti itu. Kalau kau mau bersukaria, maka kau harus pergi liburan. Kalau kau mau bersukaria, harus ke mall. Bisa belanja, apalagi ini musim-musim Natal, akan bersukaria kalau pakaiannya adalah pakaian yang baru. Saudara, saya bersyukur ini pakaian lama saudara, tetap bersukacita. Haleluya. Ada orang yang perlu bersukacita kalau dia bisa pergi dari mall bawa tentengan saudara, bawa 1 taska, 2 taska, itu baru bergembira. Bersukaria kalau mungkin di rumahnya di hari Natal bisa ada namanya minuman kaleng, ada kue-kue kering, kue basah dan segala macam yang tetap dimakan saudara. Bersukacita. Tetapi ketika semua itu tidak ada permasalahannya, apakah kita masih bisa bersukacita? Di hari-hari ini saudara, internet menjadi sukacita manusia. Perhatikan kemarin beberapa waktu yang lalu ketika Jayapura secara khusus itu di lockdown internetnya, apa yang terjadi saudara? Semua stres karena tidak bisa bermain internet. Kenapa? Karena ternyata internet itu menjadi sukacita mereka. Kalau pakai datanya lepu, muka juga lepu. Coba lihat sebelah, kakak mukamu muka lepu kan? Kalau pakai datanya full saudara, kita bisa perhatikan orang bisa senyum-senyum di depan handphone sendiri. Entah dia main TikTok kah, mungkin dia main lagi nonton YouTube lah dan lain sebagainya. Orang bisa senyum-senyum, tapi ketika paket data tidak ada, muka juga tidak senyum. Itu yang terjadi saudara. Itulah yang diajarkan dunia.
tentang konsep kesukaan. Saudara, kalau kita melihat konsep ini, maka sebenarnya konsep ini yang bisa menikmati kesukaan, yang bisa menikmati sukacita, itu artinya hanya orang-orang yang punya duit, hanya orang-orang yang punya uang saja. Tapi orang-orang yang tidak punya uang, maka mereka tidak bisa menikmati sukacita. Apakah ini benar? Kita akan melihat nanti tentang makna kesukaan besar. Saudara, lanjut. Ya, kalau kita melihat pandemi COVID-19, saudara, yang terjadi semenjak bulan Maret sampai dengan hari ini, bahkan di beberapa minggu ini ada kabar lagi bahwa virus ini sudah mulai berkembang dari Inggris dan mulai menyebar lagi, saudara. Sehingga semua hal yang tadi bisa dinikmati seperti orang pergi berlibur, orang harus bisa bertemu, berkerumun, orang bisa ngobrol di kafe, bisa pergi ke teman-temannya, bisa berpelukan, bisa bersukacita, sepertinya tidak bisa lagi dinikmati. Awal-awal kita rasa aneh ya, kita pergi ke gereja, biasanya cipika-cipiki, biasanya pegang tangan, berpelukan. Tiba-tiba corona bikin sampai kita tidak bisa berpelukan karena standar atau protokol kesehatan. Yang biasanya kita suka nongkrong dengan teman-teman, mungkin di warung-warung atau minum-minum kopi, atau mungkin juga main ke rumah teman, putar-putar papeda, saudara. Sekarang tidak bisa lagi. Karena apa? Karena corona. Sepertinya corona merampas semua sukacita itu. Sepertinya corona mengambil semua kesukaan itu. Apalagi sekarang, saudara, kalau kita pergi berlibur, wah ribet sekali, saudara. Harus, kemarin itu belum ketat, sekarang sangat ketat. Sekarang kalau kita mau pergi harus tes antigen. Itu lebih ribet lagi, lebih mahal lagi. Ya kalau kita negatif, kalau positif tidak bisa kemana-mana. Itu sepertinya merenggut semua kesukaan itu. Karena apa? Karena dunia mengajarkan kesukaan seperti itu. Ada kekayaan, ada uang, ada rumah, ada makanan, dan pergi berlibur, baru ada kesukaan. Tetapi saudara, kita mau belajar di hari ini tentang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari berita terhadap para gembala-gembala yang mengatakan ada kesukaan besar untuk bangsa. Ada 4 hal, saudara, yang akan kita pelajari di malam hari ini. Yang pertama, kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Kesukaan besar diberikan kepada siapa, saudara? Semua orang. Kita akan baca sama-sama firman Tuhannya dalam pasal 2 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, di awal saya katakan tadi bahwa konsep dunia tentang kesukaan itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang berduit. Kenapa? Untuk berlibur perlu uang, toh? Perlu beli tiket, perlu beli sewa pondok, beli makanan dan lain sebagainya. Untuk kita bisa beli pakaian perlu uang. Untuk kita bisa beli makanan, menyiapkan hidangan di Natal perlu uang. Semua perlu uang. Artinya hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kebahagiaan itu. Tetapi kebahagiaan atau kesukaan besar yang ditawarkan oleh surga karena kelahiran Tuhan Yesus, saudara, itu diberikan kepada semua orang, untuk semua bangsa, seluruh bangsa. Dan secara khusus, saudara, kalau kita perhatikan di warna yang kuning, teks firman Tuhan itu, kata kepadamu itu ditunjukkan kepada siapa, saudara? Kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu. Ini ditujukan kepada siapa dalam konteks ayat ini, saudara? Diberikan kepada para gembala-gembala. Saudara, gembala-gembala, kita akan lihat profil gembala dulu, saudara. Gembala-gembala pada zaman itu seperti apa? Pada waktu itu banyak sekali namanya gembala-gembala upahan. Karena apa? Karena mereka ditugaskan untuk menjaga kawanan domba. Dan saudara, yang namanya gembala-gembala itu mereka tinggal di padang gurun atau padang rumput yang dalam jumlah waktu yang sangat lama.
sehingga mereka terisolasi dari dunia luar. Mereka hanya berkumpul dengan domba dan juga teman-teman gembalanya saja, sesama seprofesinya. Mereka terisolasi dari dunia luar. Mereka tinggal bersama-sama dengan domba. Setiap mereka bangun pagi yang dilihat hanya domba saja, hanya rumput dan lain sebagainya. Mereka tidak melihat bagaimana kehidupan di luar sana. Dan pada waktu itu saudara, status sosial seorang gembala sangatlah rendah. Ini sangat kontras. Ini berita besar tentang kelahiran raja. Segala raja diberitakan atau disampaikan pertama kali kepada para gembala-gembala. Wow. Artinya apa saudara? Bahwa kesukaan itu bukan hanya milik orang kaya. Kesukaan bukan hanya milik orang yang punya uang saja, yang bisa pergi berlibur. Tapi kesukaan bahkan diberikan pada orang yang sebenarnya sangat rendah statusnya, yaitu gembala-gembala. Artinya semua orang bisa mendapatkan kesukaan besar itu. Amin. Bahkan para gembala saudara itu saking rendah status sosial mereka, mereka tidak punya hak memberikan kesaksian di pengadilan. Artinya suara mereka tidak diperhitungkan, suara mereka tidak didengar. Bahkan mereka tidak bisa mengamalkan namanya hukum Sabat karena mereka tinggal di padang rumput. Ini menggambarkan bahwa berita Natal itu, kesukaan besar itu saudara, disampaikan kepada para gembala-gembala yang sebenarnya tidak layak. Artinya orang yang paling rendah pun bisa bersuka cita. Orang yang paling rendah pun yang tidak dipandang oleh dunia pun bisa mengalami kesukaan besar. Artinya apa? Kesukaan besar itu milik semua orang. Apapun latar belakang saudara, apapun status sosial Anda, setiap kita bisa mengalami kesukaan besar. Amin. Bilang ke sebelah, siapapun engkau bisa mengalami kesukaan besar. Apalagi saudara, apapun latar belakang kita diberikan anugerah untuk bisa menikmati kesukaan besar. Kesukaan dunia itu perlu uang, tapi kesukaan yang dari Tuhan, yang besar. Saudara, ini sudah pakai kata kesukaan, tambah besar lagi. Artinya benar-benar double-double saudara, kesukaan yang begitu melimpah. Dan saya percaya kita diberikan anugerah yang sebenarnya kita tidak pantas. Kita dipantaskan Tuhan untuk bisa mengalami kesukaan besar. Yang penting saudara mau menerima Sang Putra Natal itu. Saudara mau menerima sumber sukacita itu yang lahir bukan hanya di kandang tapi lahir di hati saudara. Amin. Itu yang pertama, bahwa kesukaan besar diberikan bagi semua orang. Yang kedua saudara, apa makna kesukaan besar? Kita baca sama-sama poin yang kedua. 1, 2, 3. Kesukaan besar bukan ditentukan dari luar, tetapi dari dalam. Coba kita lihat firman Tuhannya, Lukas 2 ayat 20. 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, pertanyaannya begini, setelah mereka menerima berita Natal atau berita kesukaan besar itu, kira-kira status mereka berubah atau tidak? Status gembala itu berubah atau tidak? Ulang lagi. Ketika mereka mendengarkan berita Natal, disampaikan akan diberikan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Setelah mereka mendengar berita kesukaan besar itu, pertanyaannya, apakah status mereka berubah? Dari gembala jadi mungkin nabi atau apa? Tetap sama saja. Artinya ketika mereka tetap jadi gembala, maka semua yang tadi profil gembala tetap melekat, tetap ada di padang rumput, terisolasi, tidak didengarkan oleh orang dan lain sebagainya. Tetapi ternyata meskipun mereka dalam kondisi yang sebenarnya tidak ada alasan untuk bersuka cita menurut versi dunia, tapi mereka tetap bisa bersuka cita dengan buktinya bahwa mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Artinya apa? Bahwa sukacita para gembala itu bukan ditentukan dari kondisi di luar,
tapi ditentukan dari dalam. Kenapa saudara? Kalau kita pakai konsep dunia tadi tentang sukacita, maka ketika pandemi ada atau ketika semuanya itu tidak dialami, maka sebenarnya mereka tidak mengalami sukacita. Kenapa? Karena sumber sukacitanya dari luar. Kalau sumber sukacitamu dari uang, ketika uang tidak ada, maka engkau tidak bersukacita. Ketika sumber sukacitamu adalah ketika engkau bisa jajan, bisa makan, bisa pesta pora, ketika itu tidak engkau alami, maka engkau tidak pernah bersukacita. Tetapi ketika sumber sukacitamu, kesukaan besar itu adalah Yesus yang sudah ada di hati kita, maka sebenarnya apapun kondisimu, mau makan nasi garam kah, atau mungkin nasi kecap kah, nasi tahu dengan kecap kah, atau makan yang apa adanya, saudara, tetap saudara bersukacita. Amin. Amin. Mau ada pakaian baru, mau tidak ada pakaian baru juga bersukacita. Mau ada makanan di rumah waktu Natal tanggal 25 kah, tanggal 26 kah, ada kue kering kah, terada kah, tetap bersukacita. Mau ada minuman kaleng kah, atau mungkin hanya minuman air fit saja kah, tetap bersukacita, saudara. Amin. Meskipun tidak bisa jalan-jalan, teman-teman mulai posting lagi di sini, lagi di sana, saudara tetap di gereja saja melayani Tuhan, tetap bersukacita. Karena apa? Karena sumber sukacitamu bukan liburan. Sumber sukacitamu ada pada Yesus yang ada di dalam hatimu. Bilang ke sebelah, kakak, sumber sukacitamu ada di dalam hatimu. Jadi tanggal-tanggal mulai tua, rekening mulai menipis, tabungan mulai menipis, senyum saudara tidak boleh menipis. Senyum saudara tetap lebar. Kenapa? Karena sumber sukacita saudara ada di hati saudara. Kasih tinggal orang mau posting dari makanan ke pakaian ke sampai jalan-jalan, kasih tinggal orang. Karena saudara tidak ditentukan dari apa yang mereka posting. Amin. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga saudara, kita baca sama-sama tentang makna kesukaan besar. 1, 2, 3. Kesukaan besar akan mengubah kita. Perhatikan firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 16 dan Lukas 2 ayat 18. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Saudara, kesukaan besar itu harusnya mengubah hidup kita. Kalau kesukaan besar itu mengubah hidup para gembala-gembala, maka seharusnya juga kesukaan besar akan mengubah hidup kita. Para gembala-gembala mungkin ketika mereka di padang rumput, mereka tidak ada pengharapan, mereka sepertinya putus asa. Kenapa? Karena mereka hanya menjalani kehidupan yang tidak bergairah, hanya begitu-begitu saja. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan putra Natal itu yang adalah kesukaan besar itu, hidup mereka diubahkan Tuhan. Apa buktinya? Mereka cepat-cepat mereka jadi pribadi yang antusias. Kalau kau berjumpa dengan sang putra Natal, kau berjumpa dengan kesukaan itu, harusnya kau adalah orang yang antusias. Kau orang yang bergairah, saudara. Tidak loyo lagi. Apapun yang kau kerjakan, pasti itu bergairah mengerjakannya. Kalau engkau dipercayakan Tuhan untuk sekolah, engkau pasti bergairah, antusias untuk belajar. Engkau akan antusias untuk bisa menikmati setiap pelajaran yang diajarkan oleh dosen saudara atau mungkin guru saudara. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa mengalami hal yang sama. Saya sampaikan di beberapa lalu, ada orang yang punya niat besar, tapi ternyata tidak didukung dengan dompet yang besar, sehingga tidak bisa belajar dan kuliah secara formal. Saudara, kalau engkau berjumpa dengan kesukaan besar itu, harusnya engkau bergairah dengan pendidikan, engkau bergairah dengan pekerjaan, engkau bergairah ketika kau masakkan buat suamimu, engkau bergairah ketika kau menyimpan rumah, engkau akan bergairah ketika kau memuji Tuhan, engkau akan bersemangat, antusias ketika kau akan datang ke gereja.
atau burung melayang. Saya sangat bergairah, bersemangat untuk ada di hari Minggu. Mungkin ada orang bilang, aduh, pelayanan lagi. Wah, harusnya bergairah. Kita mau berjumpa dengan Tuhan loh. Kalau kau saudara beribadah macam rasa loyo, dipertanyakan, karena kita akan berjumpa dengan Tuhan kok loyo. Kita berjumpa dengan orang yang penting saja persiapannya panjang. Saudara, persiapan panjang biasanya harus cari pakaian yang bagus. Kenapa? Mau ketemu orang penting. Mau ketemu dengan Tuhan macam tidak bersemangat. Bilang sebelah, kakak harus bersemangat ketemu Tuhan. Para gembala-gembala itu saudara, diubahkan cara berpikirnya, diubahkan cara menyikapi segala sesuatu. Dan saya percaya saudara juga akan mengalami kesukaan besar yang akan mengubah hidup saudara. Itu hal yang ketiga. Hal yang terakhir saudara, hal yang keempat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kesukaan besar akan menjadikan kita penyembah. Perhatikan ayat firman Tuhan. Kita baca sekali lagi ayat ini yang terakhir. 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, ketika mereka berjumpa dengan kesukaan besar, yaitu berita Natal, akan ada bayi yang lahir di palungan, dan kau harus menjumpai mereka. Maka saudara, mereka menjadi penyembah. Mereka bersuka cita. Dan ketika orang berterima kasih saudara, harusnya dia terus menyampaikan ucapan terima kasih. Kalau saudara dibantu, saudara mendapatkan sesuatu dari seseorang, ya responnya adalah kita berterima kasih, bahkan memuji orang-orang yang baik kepada kita. Kita cerita kepada orang, aduh, satu teman itu dia baik sekali, dia tolong saya, dia bantu saya, dia kasih saya uang, kasih saya pekerjaan dan sebagainya. Itu manusia. Kita mau cerita sama orang, kita macam promosi, orang itu orang yang baik, orang yang luar biasa. Harusnya ketika kita ketemu dengan Tuhan, kita ketemu dengan kesukaan besar itu, kita juga harus selalu menceritakan, memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Saudara, kita kembali ke poin yang ketiga tadi saudara. Perhatikan ayat yang ke-18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ingat, gembala itu orang yang didengar karena nggak punya kesaksian di pengadilan, tapi karena mereka berjumpa dengan Tuhan, Tuhan ubah mereka sehingga perkataan mereka didengar. Mereka heran dengan perkataan para gembala-gembala, bahkan mereka heran dengan apa yang dilakukan oleh gembala. Kenapa? Karena gembala ini memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Dan saya rindu saudara, dimanapun saudara berada, saudara senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Dimanapun saudara berada, mari agungkanlah Dia dengan puji-pujian. Kalau saudara punya handphone, ya simpanlah lagu-lagu rohani. Tidak dilarang saudara menyanyikan lagu ini, tetapi saudara mari perbanyaklah untuk memuji Tuhan. Karena pujian itu menyenangkan hati Tuhan. Karena pujian itu mengagungkan nama Tuhan. Di dalam segala kesempatan, mungkin ketika kau naik kendaraan, baik itu motor maupun juga mobil ataupun lain sebagainya, mari memuji Tuhan di tengah perjalanan. Daripada kita bengong-bengong, kita diam-diam saja, lebih baik kita memuji Tuhan. Ketika engkau ketemu dengan temanmu, ceritakanlah tentang kebaikan Tuhan seperti para gembala. Dia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan sampai semua heran tentang apa yang dikatakan oleh para gembala-gembala. Dan saya percaya akan ada banyak orang yang terheran-heran. Kenapa? Karena melihat engkau tetap bersuka cita meskipun kantong tipis. Orang akan heran dengan engkau. Karena apa? Ketika ada banyak masalah tetap bersuka cita. Orang akan heran dengan engkau ketika pada
orang disakiti tetap bisa tersenyum. Orang akan terheran-heran dengan engkau meskipun tidak bisa pergi liburan, tetap bersuka cita. Orang akan terheran dengan engkau meskipun engkau mungkin gagal, tapi tetap bisa bersuka cita. Karena apa? Karena kesukaan besar itu ada di dalam hati kita, bukan di luar hati kita. Bilang ke sebelah, kakak, terimalah kesukaan besar. Biarlah di malam hari ini, malam Natal, malam Kudus ini mengajarkan kita seperti para gembala-gembala yang sedang menerima berita kesukaan besar. Saya percaya setiap kita juga menerima kesukaan besar itu yang akan menolong kita menikmati kehidupan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita miliki, kita bisa menikmati. Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik, kau selalu baik kepadaku. Bapa puji, aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu, amin. Aku menyembah, menyanyi haleluya. Bapa puji. Saudara sekalian, kita berdiri berdiri, kita mengatakan Bapa engkau baik, amin. Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku. Bapa puji, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyanyi haleluya. Bapa puji. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi sumber sukacita kita. Mungkin kau berpikir bahwa kesukaan, engkau berpikir bahwa kegembiraan, engkau berpikir bahwa kesenangan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang mungkin punya uang, hanya orang-orang yang mungkin punya pekerjaan, hanya orang-orang yang mungkin punya keberhasilan. Tapi dengarlah baik-baik, apapun latar belakang, apapun status sosial, setiap kita berhak untuk mendapatkan kesukaan besar. Karena kesukaan besar ini disampaikan kepada seluruh bangsa tanpa terkecuali. Setiap kita diberikan kesukaan besar, asal engkau mau menerima. Saya tidak tahu juga apa yang menjadi dasar kesukaan kita. Apakah sumber-sumber dari luar seperti yang dunia katakan, ataukah sumber sukacita berasal dari Yesus? Apapun keadaan tidak akan pernah mengubah sukacita. Apapun keadaan tidak akan pernah mengubah senyum, saudara. Kalau di hari ini engkau masih mendasarkan dengan dasar yang salah, mari datang kepada Tuhan untuk minta ampun sama Tuhan, untuk bisa taruh tanganmu di dada saudara dan angkat tangan sebelahnya kepada Tuhan. Engkau minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya kalau selama ini dasar saya sesuatu dari luar, entah itu uang, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ampuni saya Tuhan. Di hari ini saya belajar bahwa berita kesukaan besar itu mengajarkan kami
bahwa Yesus adalah sumber sukacita kami. Sehingga apapun yang terjadi tidak akan bisa mengubahkan selama Yesus ada di hati kami. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Terima kasih untuk kesukaan besar yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah pujian kami menjadi komitmen kami bahwa kesukaan besar akan menjadikan kami penyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Engkau telah lahir dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah menerima kesukaan besar. Yang sudah menerima kesukaan besar, mari sama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.